jujur pada diri kita sampai saat ini, dari sekian kita ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Kosakata Al-Quran, bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam bahasa Arab standar, antara ilmu dengan pengetahuan dibedakan. Ilmu disebut dengan ilmun, sedangkan pengetahuan disebut dengan ma'rifat. Ya, ilmu itu standar segala hal yang menunjukkan kita untuk mengenal sesuatu. Ya, jadi Anda ingin mengenal Allah, butuh ilmunya. Maka ketika Anda bersyahadat, kata Allah, jangan cukupkan dengan lisan, tapi mesti ada ilmu. Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'alam, mesti ada ilmu. Annahu la ilaha illallah. Untuk menetapkan tiada ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau cuma di lisan saja tidak didasari dengan ilmu, maka keyakinan kita nggak akan kuat. Karena itu ada kasus orang yang bersyahadat, tapi tidak belajar ilmu syahadat, maka syahadatnya hanya di lisan dan tidak sampai kepada jiwanya. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada dulu orang Arab Badui mengatakan saya beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad imanmu belum serius. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kamu baru masuk Islam. Karena syarat pertama masuk Islam itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi sayang, kalimat syahadat itu enggak masuk ke dalam jiwamu. Karena enggak masuk ke jiwa, maka tidak jadi bimbingan dalam kehidupan. Sebab kalau kalimat syahadat didasari dengan ilmu, dipelajari masuk ke jiwanya, maka iman itu yang akan membimbing seluruh aktivitas hidupnya. Apa diantaranya? Nanti muncul kemudian keyakinan kepada Allah dengan kuat. Muncul keyakinan untuk ibadah. Orang kalau sudah tahu ilmunya, paham ilmunya, maka syahadatnya akan dipraktekkan dalam bentuk ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di soal tentang Islam, kenapa masuk Islam? Kenapa nggak pilih yang lain? Dia bisa jawab, karena tahu ilmunya. Kenapa pilih Allah bukan Tuhan yang lain? Dia bisa jawab. Karena itu dalam bersyahadat pun Allah detilkan lagi. Ini ilmunya disebut ilmu tauhid. Contoh, kenapa kamu bisa pilih Allah bukan yang lain? Allah turunkan logikanya. Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka apa bedanya kemudian satu dipertuhankan? Maka turun Quran surah ke-112 Al-Ikhlas misalnya. Yaqul huwallahu ahad. Ya, sifat Tuhan salah satunya yang beda dengan makhluk, ahad. Mesti satu, tidak boleh ada berdua dan yang lainnya. Kalau makhluk itu lemah, Tuhan mesti kuat. Makanya tidak boleh kemudian sifat Tuhan sama dengan makhluk. Kalau makhluknya kemudian, beranak, berketurunan, Tuhan tidak boleh, karena tidak boleh sama. Kalau makhluk itu bisa banyak, Tuhan mesti satu. Maka turun misalnya Quran surah ke-21 ayat ke-22 dan seterusnya. Jadi untuk tauhid ada ilmu. Untuk syariat ada ilmu. Untuk fikih, untuk ibadah. Mustahil Anda akan ibadah kalau nggak tahu caranya. Quran surah ke-2 ayat 43. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Bagaimana bisa sholat? Ada ilmu. Ilmunya disebut dengan fiqih. Maka saat kita akan sholat, kata Al-Quran, belajar dulu sampai paham baru sholat. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum kamu sholat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu semua ketentuan sholat yang tertuang dalam Al-Quran dan keterangan Nabi. Wa aqimis sholat. Setelah paham ilmunya, baru kamu sholat. Dengan sholat yang dipahami dengan ilmu itu akan membuat sholat kamu lebih khusyuk. Ya, baru sholat itu menghasilkan kualitas. Apa kualitasnya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang kemudian sholat, kemudian sholatnya tidak khusyuk, sebab pertamanya dia menunaikan sholat tidak dengan ilmunya. Dasar paling pertama kata Al-Quran, coba cek. Jangan-jangan ada orang sholat dari ayat ini, bahkan tidak mengerti, tidak paham apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Tolong jujur pada diri kita sampai saat ini. Dari sekian kita ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Baik, itu baru sholat sampai ke zakat. Jadi baik dalam akidah tauhid, dalam fikih, ya, dalam ibadah, dalam muamalah, semua dasar pengetahuan. Nah, ilmu ini ketika menjadikan kita kemudian mengenal pada sesuatu sampai pada pengetahuan. Jadi dengan ilmu saya belajar, kemudian kenal pada objek tertentu. Ya, kenal kepada Allah, saya tuhankan Allah. Kenal kepada ibadah, saya jalani ibadah. Kenal dengan interaksi, saya berinteraksi. Nah, pengetahuan kita terhadap objek yang didasari dengan ilmu tadi, itu disebut dengan ma'rifat namanya. Ya, karena itu ada ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kapan kenal dengan Allah? Ketika belajar tauhid. Pelajarannya disebut dengan ilmu, pengenalannya disebut dengan ma'rifat. Kita mengenal diri kita. Saya pengen tahu tentang kita, saya belajar ilmunya. Apa ilmunya? Tentang manusia. Maka diturunkan ayat-ayat tentang manusia. Ada disebut bashar, disebut ins, disebut insan, disebut nas, disebut bani Adam. Ketika Anda belajar tentang manusia, kenal diri kita. Kita tahu siapa kita, kenapa kita hidup, ya, kapan kita kemudian akan wafat, setelah wafat mau kemana, apa yang harus kita kerjakan, bekal setelah wafat itu apa. Setelah paham semua ini, kita jalani. Ketika kita kenal diri kita, maka kita tahu tentang diri kita. Dikenal dengan ma'rifah, ma'rifatul insan.
Jadi ilmu itu pokok dasar yang mengantarkan kita pada pengetahuan ada sebuah objek. Ketika kenal dengan objeknya disebut dengan ma'rifah, pengetahuan. Ini dalam konteks bahasa Arab. Kadang-kadang dalam konteks bahasa lain bisa dipahami dengan aspek yang berbeda sesuai dengan istilahnya. Bisa ilmu dengan pengetahuan kadang-kadang di bahasa Indonesia lebih luas pengetahuan, sedangkan ilmu dasarnya pengetahuannya lebih luasnya. Tapi kalau Anda bawa ke konteks Al-Quran, itu seperti apa yang tadi saya sampaikan. Baik, jelas ya?